Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian hari ini tentang nama-nama Allah, insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-20, yaitu Al-Hamid. Al-Hamid artinya adalah yang maha terpuji. Al-Quranul Karim menyebutkan nama Allah Al-Hamid sebanyak 17 kali. Jadi dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Jemaah sekalian, Al-Hamid, Allah Maha Terpuji, adalah sifat yang paling luas bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hamid, Maha Terpuji, adalah sifat yang paling luas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, karena semua nama-nama Allah adalah pujian bagi Allah. Ketika Anda mengatakan Ar-Rahman, Maha Penyayang, bukankah ini pujian bagi Allah? Ketika kita mengatakan Al-Karim, Maha Pemurah, bukankah itu pujian bagi Allah? Ketika kita mengatakan Al-Qawi, Maha Kuat, bukankah itu pujian bagi Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau di dalam Ar-Rahman, pujian untuk Allah hanya kasih sayang. Di dalam Ar-Razzaq, pujian untuk Allah hanya maha memberi rezeki. Adapun Al-Hamid yang maha terpuji, ini mencakup semua nama-nama Allah. Allah maha terpuji karena dia maha penyayang, Ar-Rahman. Al-Hamid, Allah maha terpuji karena dia Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Al-Hamid, Allah maha terpuji karena dia Al-Qadir, maha kuasa. Jadi semua nama-nama Allah terkandung di dalam Al-Hamid. Karena Al-Hamid artinya Allah maha terpuji. Terpuji Allah dengan segala nama-namanya. Terpuji Allah karena dia penyayang. Terpuji Allah karena dia Malik yang maha berkuasa. Terpuji Allah karena dia Qadir, maha kuasa. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam zikir kita dalam sebuah zikir, antara pujian dengan kekuasaan Allah selalu digandengkan. Sehingga Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, pujian Allah dan kekuasaan Allah dua hal yang mutalazim, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Baik. Dalam zikir kita membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku, dialah pemilik kekuasaan. Wa lahul hamdu, dialah pemilik pujian. Nah, kenapa pujian dengan kekuasaan disebutkan bersamaan dalam ayat ini?
Jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan karena pujian untuk Allah dan kekuasaan Allah tidak bisa dipisahkan. Apa maksudnya tidak bisa dipisahkan? Kata Imam Ibnu Qayyim begini, semua ciptaan Allah tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah, dan semua ciptaan Allah tidak ada yang keluar dari keterpujian Allah. Jadi lahul mulku, Allah maha berkuasa, walahul hamdu, Allah maha terpuji. Kenapa kekuasaan dengan pujian digandengkan dalam ayat ini? Jawabannya karena kekuasaan Allah dan pujian untuk Allah tidak berpisah. Maksudnya apa? Semua ciptaan Allah tidak ada yang keluar dari mulk, dari kekuasaan Allah. Oke, nomor dua, semua ciptaan Allah pun tidak ada yang keluar dari keterpujian Allah. Maksudnya Allah terpuji dengan segala ciptaannya. Terpuji Allah terhadap atas matahari yang Dia ciptakan. Terpuji Allah atas rembulan yang Ia ciptakan. Terpuji Allah atas siang yang Ia ciptakan. Terpuji Allah atas malam yang Ia ciptakan. Terpuji Allah atas manusia yang Ia ciptakan. Terpuji Allah atas air yang Ia ciptakan. Jadi terpuji Allah atas segala ciptaannya. Dan berkuasa Allah atas segala ciptaannya. Sehingga tidak ada ciptaan Allah yang keluar dari kekuasaan Allah, sebagaimana tidak ada ciptaan Allah yang lepas dari keterpujian Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itu sebabnya di dalam zikir disebutkan lahul mulku walahul hamdu. Lahul mulku, dialah yang maha memiliki kekuasaan, walahul hamdu, dan dialah yang maha terpuji. Kenapa digandengkan kekuasaan dengan pujian? Karena Allah berkuasa atas segala ciptaannya dan Allah terpuji atas segala ciptaannya. Berkuasa Allah atas segala ciptaannya, maka tidak ada ciptaan Allah yang lepas dari kekuasaan Allah. Terpuji Allah atas segala ciptaannya, karena semua ciptaan Allah itu tidak ada yang salah. Terpuji Allah atas segala ciptaannya. Maka di muqaddimah atau di bagian awal surat Al-An'am Allah berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kenapa pujian dalam bagi ayat pertama Al-An'am ini dihubungkan dengan penciptaan langit dan bumi? Jawabannya, karena Allah terpuji di setiap ciptaannya di langit dan di bumi. Apapun ciptaan Allah di bumi, Allah terpuji. Apapun ciptaan Allah di langit, Allah terpuji. Artinya, Allah nggak pernah salah menciptakan sesuatu apapun. Bahkan ketika Allah menciptakan setan, Allah nggak salah. Ketika Allah menciptakan barang-barang haram seperti babi, Allah nggak salah juga. Terpuji Allah atas segala ciptaannya. Ingat, kadang-kadang Allah menciptakan sesuatu, tujuan Allah adalah sesuatunya. Tapi terkadang Allah menciptakan sesuatu, tujuan Allah adalah hikmahnya. Allah ciptakan para rasul, tujuan Allah karena memang mereka rasul. Tapi Allah ciptakan orang kafir, tujuan Allah adalah hikmahnya ada orang kafir. Kalau tidak ada orang kafir, mana ada dakwah? Kalau tidak ada orang kafir, mana ada amar ma'ruf nahi munkar? Kalau tidak ada orang kafir, mana ada jihad? Jadi ada yang diciptakan oleh Allah secara langsung. Allah ciptakan orang beriman karena Allah cinta orang beriman. Allah ciptakan rasul-rasul karena Allah cinta rasul. Tapi Allah ciptakan orang kafir karena Allah cinta hikmah adanya mereka.
Kadang-kadang jamaah sekalian, buruknya orang kafir itu lebih kecil daripada hikmah adanya mereka. Jadi kalau Allah ciptakan Rasul, terpuji Allah jelas. Tapi Allah ciptakan orang kafir, terpuji Allah, iya. Karena adanya orang kafir, maka ada hikmah. Dan hikmah adanya orang kafir ini sangat besar. Jadi Allah nggak terpuji atas adanya orang kafir, tapi Allah terpuji atas adanya hikmah besar adanya orang kafir. Babi misalnya, terpuji Allah bukan atas adanya babi, tapi karena adanya hikmah-hikmah yang sangat besar dengan adanya babi. Baik, jamaah sekalian, jadi Allah terpuji dan Allah berkuasa. Pujian dan kekuasaan Allah dalam zikir sehari-hari digandengkan lahul mulku walahul hamdu. Dialah pemilik kekuasaan dan dialah pemilik pujian. Digandengkan kekuasaan dan pujian karena kedua-duanya tidak berpisah. Berikutnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, Maha terpuji. Terpuji Allah dalam segala ucapannya. Kenapa? Karena pujian Allah itu seperti Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Terpujilah ucapan-ucapan Allah karena ucapan Allah itu semuanya kebenaran dan keadilan. Ketika ucapan Allah itu adalah sebuah berita, itu adalah berita yang maha benar. Ketika ucapan Allah itu adalah sebuah undang-undang, itu adalah keadilan yang sangat sempurna. Ucapan Allah cuma dua. Kadang-kadang ucapan Allah itu berita. Nomor dua, kadang-kadang ucapan Allah itu undang-undang. Undang-undang artinya perintah dan larangan. Saat Allah berucap sebuah berita, maha benar Allah dengan segala berita-beritanya. Dan ketika Allah berucap sebuah undang-undang, maha adil Allah dengan segala undang-undangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Maka maha sempurna Allah Subhanahu wa taala atas segala ucapannya yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Al-An'am ayat 115. Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Jadi ini yang pertama, Allah maha terpuji dalam ucapan-ucapannya. Nomor dua, Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dalam segala perbuatan dan ketetapannya. Terpuji Allah dalam segala perbuatan dan dalam segala ketetapan. Siang jadi malam, ini perbuatan Allah. Malam jadi siang adalah perbuatan Allah. Datanglah hujan, ini adalah perbuatan Allah. Terpuji Allah dalam segala perbuatannya. Dan terpuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala ketetapannya. Allah tetapkan si fulan sehat, tapi Allah tetapkan si fulan sakit. Ketetapan Allah bahwa si fulan sukses, namun ketepatan Allah bahwa si fulan yang satu lagi gagal. Semua ketetapan-ketetapan Allah terpuji. Seperti yang tadi kita jelaskan, ada ketetapan Allah yang terpuji secara langsung, dan ada ketetapan Allah yang terpuji karena hikmah. Kalau Allah berikan Anda kesehatan, ini terpuji secara langsung. Tapi Allah memberikan Anda ujian sakit, ini terpuji secara hikmah. Sakitnya tidak terpuji, tapi hikmahnya sangat besar. Beberapa kali kita sampaikan dalam kajian ini, tidak selamanya Allah memberi sesuai keinginan. Karena sering sekali Allah justru memberi berbeda dengan keinginan. Saya ingin sehat, Allah berikan sakit. Saya ingin keuntungan, malah yang terjadi adalah kerugian. Nah,
Ketika Allah memberikan sesuai keinginan, ini namanya rahmat. Tapi ketika Allah memberikan berbeda dengan keinginan, ini namanya hikmah. Ini namanya hikmah. Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila Anda mengalami keadaan buruk, agar Anda memuji Allah dan berkata, alhamdulillahi ala kulli, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Sakitku terpuji Allah, gagalku terpuji Allah, anakku yang susah diatur terpuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah terpuji padahal ini semuanya aku nggak suka? Karena di balik yang Anda nggak suka itu ada hikmah yang lebih besar daripada tidak besarnya yang Anda nggak suka. Misalnya persoalan ini Anda nggak suka, oke. Tidak sukanya Anda nilai berapa? Mungkin nilainya nilai 70, oke. Tapi hikmah di balik yang Anda nggak suka, nilai hikmahnya lebih dari 100%. Ibu yang saya hormati, coba dengar baik-baik. Allah nggak pernah memberikan Anda satu keburukan, kecuali karena hikmah di belakangnya lebih besar daripada keburukan itu. Allah tidak pernah memberikan Anda satu keadaan buruk, melainkan karena hikmah di balik keadaan buruk lebih besar daripada keadaan buruk tersebut. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Hakim, yang maha hikmah. Ibu yang saya hormati, level belajar ada dua level ya. Level yang pertama adalah orang-orang yang belajar mendapatkan ilmu. Belajar dan mendapatkan ilmu. Nomor dua adalah orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan hikmah, ibu-ibu sekalian, lebih besar dan lebih tinggi daripada ilmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan siapapun yang telah diberikan oleh Allah hikmah, berarti dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, berarti Allah telah memberinya kebaikan yang sangat banyak. Surat Al-Baqarah ayat 269. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhkuru illa ulul albab. Nah, sehingga ada orang-orang yang berilmu dan ada orang-orang yang ahli hikmah, ahli ilmu dan ahli hikmah. Ahli ilmu dan ahli hikmah. Mana lebih tinggi antara ahli ilmu dengan ahli hikmah? Ahli hikmah lebih tinggi daripada ahli ilmu. Kenapa demikian? Nah, jadi ahli ilmu itu bahwa Anda tahu ini benar, ini salah. Ini namanya ilmu. Hikmah itu Anda faham kenapa ini benar dan kenapa ini salah. Oke. Khamar itu Anda tahu hukumnya haram. Anda tahu status hukumnya haram, itu dinamakan dengan ilmu. Tapi kalau Anda tahu kenapa haram, nah, penjelasan soal kenapanya ini dinamakan dengan hikmah. Maka setiap orang yang ahli hikmah pasti ahli ilmu. Setiap orang yang ahli hikmah pasti ahli ilmu. Tapi tidak semua orang yang ahli ilmu itu adalah ahli hikmah. Nah, lebih jelas lagi ulama-ulama kita mengatakan,
Orang-orang atau seseorang dinamakan dengan ahli hikmah kalau dia antara lain dalam melihat sesuatu selalu melihat hikmahnya. Misalnya ini terjadi musibah. Kalau Anda melihat musibah itu apa adanya, Anda tidak dinamakan orang yang hikmah. Tapi kalau Anda justru menyibukkan diri untuk menggali hikmah, ini musibah ternyata hikmahnya begini, ternyata hikmahnya begini, ternyata hikmahnya begini. Jadi Anda tidak mau fokus lagi dengan musibahnya, karena Anda lebih fokus dengan hikmahnya. Ini dinamakan dengan ahli hikmah. Nah, ibu yang saya hormati, ternyata kalau kita memahami hikmah, berarti di depan Anda nggak ada keburukan lagi sama sekali. Anda tidak akan melihat keburukan kalau Anda sudah melihat hikmah. Karena di balik keburukan-keburukan ada hikmah-hikmah yang sangat besar. Baik. Jadi tadi yang pertama, Allah terpuji dalam segala ucapannya. Nomor dua, Allah terpuji dalam segala perbuatannya. Nomor tiga, Allah terpuji dalam segala ketetapannya. Yang keempat, Allah terpuji dalam setiap undang-undangnya. Undang-undang Allah tidak boleh makan riba. Undang-undang Allah harus menutup aurat. Undang-undang Allah kita harus memaafkan walaupun kita sangat sakit. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala terpuji dalam hal ini semuanya. Baiklah ibu-ibu sekalian, mari kita lihat catatan penulis pada halaman 74. Beliau mengatakan Al-Hamid dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Salah satunya pada ayat 15 dalam surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu huwal ghaniyyu al-hamid." Dan dialah Allah yang maha kaya, alias tidak membutuhkan sesuatu. Al-Hamid lagi maha terpuji. Jamaah sekalian, jadi kaya dalam bahasa Quran beda dengan kaya dalam bahasa kita. Kalau Al-Quran menyatakan kaya, berarti tidak butuh apa-apa lagi. Artinya dalam Al-Quran, orang yang masih membutuhkan, ini tidak dinamakan dengan kaya. Contoh, saya punya uang katakan misalnya 50 triliun. Apakah saya menjadi kaya dengan uang sebanyak itu? Jawabannya, saya nggak kaya dengan uang sebanyak itu. Karena saya masih butuh sehat, karena saya masih butuh pendidikan, karena saya masih butuh bantuan. Kalau saya masih banyak butuh, berarti saya tidak dinamakan kaya. Maka Allah Azza wa Jalla dinamakan Al-Ghani Maha Kaya karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rasa butuh sedikit pun. Apakah ada butuh Allah kepada semua penghuni langit? Tidak. Apakah ada butuh Allah kepada semua penghuni bumi? Tidak. Allah tidak butuh dituhankan. Yang butuh menuhankan Allah adalah kita. Karena begini, kodrat kita adalah mencari Tuhan. Gak ada orang yang gak mencari Tuhan. Kecuali orang-orang yang kodratnya rusak. Orang-orang yang fitrahnya rusak. Jamaah sekalian, dalam perjalanan sejarah manusia, fitrah manusia mengalami kerusakan hanya dalam 2 masa. Hanya dalam 2 masa. Masa pertama manusia mengalami kerusakan fitrah adalah di zaman Nabi Lut. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan pun suka dengan perempuan. Ini melawan kodrat, melawan fitrah. Ini terjadi di zaman Nabi Lut. Nomor 2, perlawanan terhadap kodrat dan fitrah ini terjadi di zaman sekarang. Jadi sejahat-jahatnya manusia di zaman Nabi Musa, di zaman Firaun, tidak ada orang yang melanggar kodrat.
Sejahat-jahatnya orang di zaman Nabi Nuh, tidak ada orang yang melawan kodrat. Maka kalau ada yang bertanya, kapan zaman manusia melawan kodrat dan fitrah? Dalam 2 zaman. Pertama, di zaman Nabi Lut, manusia melawan kodrat. Nomor 2, di zaman sekarang, manusia kembali melanggar kodrat. Laki-laki nggak cuma suka dengan laki-laki, tapi juga suka dengan binatang. Masya Allah, Anda nggak lihat pernikahan seseorang dengan seekor anjing betina? Itu di Thailand beberapa tahun lalu, sebuah wedding, sebuah pernikahan itu diramaikan media sosial, pernikahan seorang laki-laki dengan pacarnya yang notabene adalah anjing. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, perlawanan manusia terhadap fitrah dan kodrat di zaman ini lebih buruk daripada perlawanan manusia terhadap kodrat di zaman Nabi Lut. Perlawanan manusia terhadap kodrat dalam zaman Nabi Nuh itu cuma laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi di zaman ini semuanya. Baik jemaah sekalian. Jadi tidak ada manusia yang tidak mencari Tuhan. Karena adanya Tuhan adalah fitrah dan kodrat manusia. Nah, masalahnya ibu-ibu, kalau orang mencari Tuhan itu menggunakan wahyu, ketemunya adalah Tuhan yang bernama Allah. Tapi kalau orang mencari Tuhan tidak dengan bimbingan wahyu, ketemunya adalah Tuhan-Tuhan yang salah. Nah, menuhankan yang salah ini masih jauh lebih baik daripada orang yang nggak mau Tuhan sama sekali. Ibu, dua-duanya kafir kan? Ini orang ini menuhankan matahari, kafir nggak? Kafir. Tapi nomor 2, orang ini mengatakan nggak ada Tuhan. Dua-duanya sama kafir. Tapi manakah yang lebih buruk? Kafirnya orang yang menuhankan selain Allah, atau kafirnya orang yang nggak mau punya Tuhan? Dua-duanya kafir, ini jelas, dua-duanya neraka. Tapi kafirnya orang yang nggak punya Tuhan lebih buruk daripada kafirnya orang yang Tuhannya salah. Kenapa demikian? Orang yang Tuhannya salah, dia masih punya fitrah untuk bertuhan, sayangnya salah tempat. Tapi orang yang nggak mau punya Tuhan, dia memang fitrahnya udah rusak. Fitrahnya udah rusak jemaah sekalian. Gak ada Tuhan kata mereka, seperti orang-orang komunis misalnya. Dan di Jerman itu di urutan tertinggi adalah orang yang gak bertuhan. Walaupun mereka tidak lantas dinamakan dengan komunisme atau ateisme. Intinya mereka gak mau agama, mereka gak mau Tuhan. Mereka hanya mau saya manusia, sudah. Mereka gak mau menjadi hamba. Padahal dalam agama kita jamaah sekalian, menjadi hamba itu pun kodrat. Kalau Anda nggak mau jadi hamba bagi Allah, Anda akan menjadi hamba bagi diri Anda sendiri. Anda akan jadi kemungkinannya cuma 3. Anda menjadi hamba bagi Allah, atau Anda menjadi hamba bagi manusia, atau Anda menjadi hamba bagi diri sendiri. Nah, kalau Anda menjadi hamba bagi Allah, Anda akan lepas dari menjadi hamba terhadap manusia, dan Anda pun akan terlepas menjadi hamba bagi diri sendiri. Menjadi hamba bagi diri sendiri maksudnya, di dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Lapisan hawa nafsu itu adalah lapisan kebinatangan dalam diri kita. Manusia, kalau hidupnya hanya dengan lapisan hawa nafsu, manusia seperti ini mirip dengan perilaku binatang. Tubuhnya ada yang berbeda. Ketika bermusuhan, langsung main pukul. Itu kan binatang yang seperti itu. Agama mengatakan kalian kalau bermusuhan, kalian itu manusia. Kalian punya iman, maafkan. Itu buktinya kalian manusia. Kalau bermusuhan langsung main pukul, itu binatang ya. Betul nggak? Kalau bermusuhan langsung emosi, mohon maaf, ini pun binatang. Nah manusia lalu punya keimanan, kalaupun bermusuhan mengendalikan emosi dan marah, jamaah sekalian.
Jadi maka Allah turunkan agama ini agar kita benar-benar manusia. Karena kalau tidak ada agama ini, kita akan hidup dengan warna-warni hawa nafsu. Dengan warna hawa nafsu itu, perilaku kita binatang, tapi tubuh kita adalah tubuh manusia. Ingin hubungan badan, lihat binatang. Ketemu seketemunya, itu binatang bukan? Itu binatang. Tapi lihatlah orang-orang yang mengabaikan agama, keinginan mereka terhadap lawan jenis seketemunya juga. Gak ada prosesi pernikahan yang penuh dengan kemuliaan, gak ada. Prosesi pernikahan di mana ada tanggung jawab, di mana ada hak, di mana ada kewajiban, di mana ada saling menyayangi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kesimpulan, kita tadi berbicara Al-Ghani, Maha Kaya. Kenapa Allah Maha Kaya? Karena Allah tidak butuh siapa-siapa lagi. Termasuk Allah tidak butuh kita tuhankan. Yang butuh menuhankan Allah itu kita. Ibu, kalau kita nggak menuhankan Allah, kita akan rusak. Kita kalau nggak menuhankan Allah, kita akan menderita dengan banyak keadaan hidup. Ya. Baik. Lalu kemudian Allah berfirman, Al-Ghaniyul Hamid, Allah Maha Kaya, lagi Maha Nah, pertanyaan, kenapa digandengkan Ghani Maha Kaya dengan Hamid Maha Terpuji? Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha terpuji dengan kekayaannya. Allah Maha terpuji dengan kekayaannya. Baik, jadi Allah Maha Kaya, namun terpuji Allah dengan kekayaannya. Kalau Allah terpuji dengan kekayaannya, apakah Anda akan dapat bagian dari kekayaan itu? Iya. Allah Maha terpuji dengan kekayaannya, maka tidak ada orang yang nggak dapat bagian dari kekayaan itu. Cuman ingin saya katakan, kekayaan Allah itu karena Allah memiliki segala-galanya. Allah memiliki harta tiada batas. Allah memiliki kekuatan. Termasuk Allah memiliki hidayah. Allah memiliki hidayah. Nah, ketika Allah membagi-bagikan kekayaan, Allah membagi-bagikan kekayaan itu penuh dengan kebijaksanaan. Makanya disebutkan Ghaniyun Hamid, karena Allah memberikan kekayaannya tidak pernah salah. Baik. Ada orang kekayaan yang Allah berikan adalah harta. Ada orang kekayaan yang Allah berikan adalah sehat. Sehatnya nggak pernah terganggu. Seumur hidup saya baru ketemu dengan seorang usia 70 tahun, sampai hari ini saya tidak pernah demam katanya. Jangankan sakit lain, sekedar demam pun saya nggak pernah. 70 tahun, Jakarta Aceh bawa kendaraan. Jadi ada orang tertentu, kekayaan yang Allah berikan adalah harta. Ada juga orang tertentu, kekayaan yang Allah berikan adalah kesehatan. Kekayaan yang Allah berikan adalah ilmu. Kekayaan yang Allah berikan adalah jabatan. Karena Allah memiliki segalanya. Cuman ada yang Allah beri harta, Allah yang Allah berikan ketenangan, ada yang Allah berikan ilmu, ada yang Allah berikan jabatan. Nah, jadi semua yang dimiliki manusia di depan Anda Allah yang ngasih. Pak Jokowi punya jabatan, itu Allah yang ngasih. Bapak Fulan jadi jenderal, itu Allah yang ngasih. Oh, ini orang ini sakit, orang ini sehat, Allah yang ngasih. Apapun yang dimiliki manusia, harta dan non harta, semuanya Allah yang ngasih. Biar Anda tahu betapa maha kayanya Allah Azza wa Jalla. Nah, hanya saja sebagian orang mencari kesenangan. Maka mereka minta kekayaan Allah untuk fisik mereka. Dan orang yang kedua adalah mencari kebahagiaan. Maka mereka meminta kepada Allah untuk hati mereka. Antara kesenangan, kebahagiaan, dua hal enggak sama. Anda lihat dalam Al-Quran, kalau Allah berbicara kesenangan, Allah berbicara tentang fisik.
Allah berbicara tentang fisik. Allah berbicara tentang istri, bicara tentang anak, bicara tentang harta, bicara tentang perkebunan. Di ujung Allah mengatakan, zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan dunia itu. Dalam hadis Nabi sabda, ad-dunya mata', dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan kesenangan terindah di dunia ini adalah istri ataupun pasangan yang saleh. Jadi kesenangan itu semua yang hubungannya dengan fisik Anda dinamakan dengan kesenangan. Rumahku, kendaraanku, pakaianku, sehatku, makananku, ini semuanya fisik. Ini namanya kesenangan. Adapun kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam hati Anda, bahwa Anda senang, Anda tenang, Anda aman, Anda nggak merasa takut, Anda nggak merasa gelisah, Anda nggak dihantui dengan penyesalan-penyesalan. Nah, ini kebahagiaan namanya. Nah, jadi sebagian orang inginkan kekayaan Allah untuk kesenangan mereka, maka mereka meminta uang. Tapi sebagian orang menginginkan kekayaan Allah untuk kebahagiaan mereka, maka mereka minta iman, maka mereka meminta sabar, mereka meminta syukur, mereka meminta ridha, mereka meminta qanaah. Ya Allah, berikanlah aku ridho dengan segala yang ada. Ya Allah, berikanlah aku qanaah dengan apapun pemberian. Ya Allah, berikanlah aku sabar dengan segala keadaan hidup. Ya Allah, berikanlah aku syukur. Semua yang Anda minta untuk hati menunjukkan Anda meminta kepada Allah untuk hati, untuk kebahagiaan. Tapi kalau yang diminta, ya Allah minta, aku minta uang, aku minta harta, aku minta bisnis, aku minta investasi. Ini semua permintaan-permintaan untuk fisik Anda. Ini namanya kesenangan. Ini namanya kesenangan. Baik jamaah sekalian. Intinya saya ingin katakan apa yang Allah miliki untuk Anda. Pertama, Allah memiliki kesenangan dan Allah memiliki kebahagiaan. Allah memiliki kesenangan, ini untuk fisik. Ada harta dan lain-lain. Baik, jadi Allah Al-Ghaniyul Hamid, Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi terpuji Allah dengan kekayaannya, karena Allah membagi-bagikan kekayaan kepada orang yang pas. Kalau Anda ketemu dengan Imam Bukhari, kekayaan yang Allah berikan kepada beliau satu ilmu yang bernama ilmu hadis. Kalau Anda bertemu misalnya dengan Ibnu Katsir, kekayaan yang Allah berikan kepadanya kekayaan ilmu, dalam hal ini adalah ilmu tafsir. Kalau Anda melihat Imam Syafi'i, kekayaan yang Allah berikan kepadanya kekayaan dalam bentuk ilmu, dalam hal ini adalah ilmu fikih. Bedanya, tapi kalau Anda bertemu misalnya dengan fulan ini kaya, fulan ini pejabat, mau tahu perbedaannya? Perhatikan. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kekayaan ilmu, walau mereka mati pun mereka tetap hidup. Mereka hidup lebih dari usia mereka. Ini Ibnu Katsir, beliau udah wafat, tapi bukunya sampai sekarang dibaca, dipelajari. Dia udah nggak ada, tapi dia dipuji, beliau disanjung, beliau dirindukan. Allah berikan mereka kekayaan ilmu, sehingga usia mereka melampaui kehidupan mereka. Orang-orang berilmu yang betul-betul kaya ilmu jamaah sekalian, mereka memiliki dua usia. Usia pertama adalah usia untuk fisik mereka. Usia yang kedua adalah usia untuk ilmu dan kemuliaan mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu udah 14 abad lalu beliau wafat. Tapi kemuliaan beliau hidup. Kemuliaan beliau dipelajari. Kehidupan beliau menjadi inspirasi. Tapi perhatikanlah, kalau orang-orang hanya diberikan kekayaan uang, kematiannya adalah akhir segala-galanya. Anak-anak ingat pun cuma 40 hari ke depan. Lebih dari itu anak-anak udah nggak ada datang pengurus makam. Bagaimana makam perpanjang nggak? Oh, nggak usah diperpanjang lagi. Buat orang lain saja sudah. Maka sekali lagi orang-orang yang berilmu itu mereka memiliki dua usia.
Usia pertama untuk fisik di mana mereka hidup, usia kedua adalah untuk ilmu karena ilmu mereka terus dipelajari manusia sampai kiamat. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah Maha Kaya. Terkadang Allah memberikan uang, Allah berikan harta, Allah berikan jabatan. Intinya semua yang dimiliki manusia saat ini Allah yang ngasih. Siapa sih orang terkaya? Si Bill Gates. Kekayaannya Allah yang ngasih. Siapa sih orang terkaya? Sultan Brunei. Itu kekayaannya Allah yang ngasih. Baik. Dan ketika kita katakan Allah Maha Kaya, antara lain kekayaan Allah dinamakan Maha karena Allah nggak pernah berpisah dengan kekayaan itu. Dan kita nggak dinamakan Maha Kaya walau kita kaya karena hanya sebentar kita bersama dengan kekayaan itu. Besok begitu datang kematian, ya sudah berpisah dengan kekayaan. Di usia berapa Anda mulai kaya? Oh, saya mulai kaya di usia 50 tahun. Oke. Barangkali Anda wafat di usia 80 tahun. Iya. Artinya hanya 30 tahun Anda jadi kaya. Lebih lama mana Anda jadi kaya daripada miskin? Ternyata menjadi miskin lebih lama daripada menjadi kaya. Ya sudah, Anda nggak usah dinamakan Maha Kaya. Kaya yang sebentar saja. Sebentar, sedikit jadi. Udah sedikit, sebentar pula. Adapun Allah, kekayaan Allah tiada batas. Dan kekayaan Allah itu abadi. Maka Allah dinamakan dengan Al-Ghani. Penulis berkata, Al-Hamid berarti yang dipuji. Yang berhak dengan pujian atas segala perbuatannya, atas ciptaannya berupa pemberian nikmat dan aneka anugerah. Ibu yang saya hormati, Allah Al-Hamid Maha terpuji. Ibu dan saya tidak dinamakan Maha terpuji. Kenapa demikian? Ibu dipuji, ya terpuji dalam satu, dalam dua, dalam tiga hal. Tapi lebih dari tiga hal, kita udah nggak terpuji lagi. Dalam beremosi, kita udah nggak terpuji. Dalam hal bermuamalah dengan orang lain, serakahannya kita masih ada, kita udah nggak terpuji lagi. Tapi dalam urusan sholat tepat waktu memang kita terpuji. Jadi kita terpuji dalam beberapa hal, tapi dalam banyak hal kita tidak terpuji. Mampukah Allah menciptakan Anda terpuji dalam segala hal? Allah mampu. Tapi Anda akan hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan Anda keterpujian dalam bentuk yang sangat banyak agar Anda tahu diri dan selalu merendahkan diri. Masalahnya Anda lihatlah orang-orang yang nggak ngaji. Mereka terpuji dalam dua hal saja, sombongnya udah nggak tahan. Bayangkan kalau mereka terpuji dalam hal, misalnya si fulan ini, apa sih keterpujian? Oh, pendidikannya dia baru menyelesaikan profesor. Oh, itu yang membuat dia sombong. Hanya dalam soal pendidikan saja udah sombong. Bayangkan kalau misalnya dia pejabat tinggi. Kalau misalnya dia punya bintang sebanyak 9, bukan 5 lagi, bintang 9, bintang 7. Jadi Allah Maha mampu memberikan Anda keterpujian yang banyak. Namun Allah batasi keterpujian itu 1, 2, dan 3. Agar apa? Agar Anda tidak melampaui batas. Agar Anda tetap merendah. Ciri khas kehambaan kita bahwa kita selalu merendah. Ciri khas seorang hamba adalah selalu merendah. Nah, apa yang membuat Anda merendah? Jawabannya kesadaran bahwa kekurangan Anda lebih banyak daripada kelebihan. Kekurangan Anda lebih banyak daripada kelebihan Anda. Anda sadar ini dan ini yang mengkondisikan Anda selalu merendah kepada manusia. Baik. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha terpuji. Baik. Jadi karena keterpujian kita hanya dalam jumlah yang sedikit, kita terpuji dalam 1, dalam 2, dalam 3 hal. Makanya pujian untuk saya, untuk ibu kadang-kadang bisa berlebihan. Betul nggak? Pujian untuk ibu bisa berlebihan nggak? Bisa. Pujian untuk Nabi kita bisa berlebihan nggak? Bisa.
pujian tidak mungkin berlebihan hanya kepada Allah saja. Pujian untuk Allah bisakah berlebihan? Tidak. Bahkan seperti dikatakan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, betapapun Anda memuji Allah, Allah lebih dari sekedar pujian itu. Jadi Nabi SAW bersabda, "Anta kama athnaita ala nafsik." Ya Allah, pujian untukmu seperti pujianmu untuk dirimu, bukan seperti pujianku untuk dirimu. Gak ada bahasa manusia yang bisa memuji Allah apa adanya Allah. Gak ada itu. Misalkan Anda tulis pujian untuk Allah 1000 halaman, Allah lebih dari itu. Allah lebih dari itu semuanya. Makanya ketika dalam doa iftitah itu kita katakan walhamdulillahi katsira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah katsira, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, iya. Sebanyak-banyaknya itu artinya tidak terbatas. Pujian untuk Allah itu nggak ada batasnya, maka dikatakan walhamdulillahi katsiran. Agar Anda tahu betapa tidak ada batasnya pujian bagi Allah, coba Anda renungkan zikir pagi Anda yang berbunyi subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah wa bihamdihi, terpuji Allah. Adada khalqihi, kemudian waridha nafsihi, kemudian wazinata arsyihi, kemudian wa midada kalimati. Coba Anda renungkan. Ya Allah, Engkau terpuji sesuai dengan jumlah ciptaan-Mu. Zinata adada khalqihi. Nomor 2, wazinata arsyihi, terpuji Engkau sesuai dengan timbangan arasy-Mu. Kemudian subhanallah bihamdi adada khalqihi. Waridha nafsi, terpuji Engkau sesuai dengan keridhaan-Mu. Wazinata arsyihi, sesuai dengan timbangan arasy-Mu. Wa midada kalimatihi, dan sesuai dengan jumlah-jumlah kalimat-Mu. Jadi inilah hamdan katsira tadi. Alhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Apa arti sebanyak-banyaknya? Artinya adalah terpuji Allah adada khalqihi, sejumlah ciptaannya. Waridha nafsihi, pujian untuk Allah sesuai dengan keridhaannya. Wazinata arsyihi, pujian untuk Allah seberat timbangan arasnya. Wa midada kalimati, pujian untuk Allah sesuai dengan bilangan kalimat-kalimatnya. Ini kita bercakap-cakap dengan orang, apakah Anda terpuji di setiap kalimat Anda? Enggak. Banyak kalimat-kalimat Anda yang keliru dalam bercakap-cakap. Guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai dalam berceramah, banyak kata-kata mereka yang keliru dalam berkata-kata. Tetapi Allah Azza wa Jalla, di setiap kata-kata Allah terpuji, tidak ada kata-kata Allah yang keliru sama sekali. Nah, jadi zikir pagi, zikir petang tadi memberikan Anda deskripsi, memberikan Anda satu gambaran betapa pujian untuk Allah itu nggak ada batas sama sekali. Terpuji Allah adada khalqihi, sejumlah ciptaannya. Terpuji Allah ridha nafsi, sesuai dengan keridhaannya. Wazinata arsyihi, terpuji Engkau ya Allah sesuai dengan timbangan arasy-Mu. Terpuji Engkau ya Allah sesuai dengan jumlah kalimat-kalimat-Mu. Kalimat-kalimat Allah dalam Taurat, kalimat Allah dalam Injil, dalam Zabur, dalam Al-Quran. Kemudian kalimat-kalimat Allah saat berbicara dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Tidak pernah Allah berucap dalam kitab-kitab suci ataupun terhadap makhluk melainkan semua kata-kata Allah terpuji. Tidak ada satu kata pun dalam ucapan Allah yang salah. Semuanya terpuji. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, makanya tadi saya katakan pujian untuk manusia sering berlebihan, tapi pujian untuk Allah nggak pernah berlebihan. Karena walau Anda himpun semua kata-kata pujian untuk Allah, Allah jauh lebih dari itu semuanya.
Maka pada akhirnya tidak ada orang yang bisa memuji Allah sesuai dengan Allah. Pujian-pujian kita untuk Allah sangat jauh dari Allah yang sesungguhnya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Dialah pemilik segala pujian. Iya. Segala pujian itu Allah pemiliknya, kembali kepada Allah. Ada anak kecil, Masya Allah, cerdas sekali anak ini. Anda sedang memuji Allah karena Allah yang memberinya kecerdasan. Anda bertemu dengan anak kedua, ya Allah, cakap sekali anak ini. Anda sedang memuji Allah karena Allah yang memberikannya cantik. Lalu Anda bertemu dengan seorang yang tangguh dalam berolahraga, Anda pun memuji. Anda memuji Allah karena Allah yang memberikannya kemampuan berolahraga. Jadi ternyata semua pujian itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun pujian untuk kita ini minjam. Ibu dipuji, kamu cantik sekali tapi nggak lama-lama. Usia 45 tahun pun udah mulai hanyut. Pujian itu udah selesai. Kamu pintar, kamu cerdas, betul. Tapi begitu masuk usia 40 tahun, 50 tahun, memori sudah mulai parah, pintar kita itu pun mulai hilang. Agar Anda tahu bahwa pujian untuk Anda itu tidak lama-lama, tidak usah terlalu dinikmati. Supaya nanti nggak sedih ketika nggak ada lagi yang memuji. Hari ini masih ada nggak yang memuji Anda cakap? Kalaupun ada itu pura-pura aja. Percayalah, itu udah nggak jujur. Kamu cakap amat, apa yang cakap, gigi sudah mulai ompong. Rambut sudah mulai memutih. Kulit sudah mulai keriput. Kalau ngomong udah seperti banyaknya pikun, kita baru ngomong A, 5 menit lagi kita udah nyanyi lagi. 10 menit lagi udah ngulang lagi nanya. Sampai-sampai suami kita kadang-kadang nanya, kok nanya itu mulu dari tadi? Oh iya, saya udah nanya tadi ya. Kita bingung sendiri. Tapi Anda nggak perlu tersiksa dengan itu semuanya. Kenapa? Karena yang terpuji itu memang Allah. Kita dipuji iya, tapi itu suatu masa saja. Pujian untuk kita itu minjam beberapa waktu saja. Nggak lama-lama kita dipuji. Baiklah, jadi dialah pemilik segala pujian. Dia terpuji pada zatnya, terpuji pada sifat-sifatnya, terpuji pada perbuatannya. Betul. Allah terpuji pada zatnya, oke, terpuji pada sifatnya, oke, terpuji pada perbuatannya. Saya mau nanya, yang Anda lihat dari Allah saat ini cuma dua. Anda telah melihat sifat Allah dan Anda telah melihat perbuatan Allah. Ketika Allah turunkan hujan, perbuatan Allah di depan Anda. Iya kan? Ketika Allah berikan Anda rezeki, ini sifat Allah. Jadi Anda sudah melihat perbuatan Allah, Anda pun sudah melihat sifat-sifat Allah. Tinggal satu lagi, Anda belum melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertemuan lalu kita sampaikan, tingkatan bahagia dalam surga itu ada 3. Tingkatan kebahagiaan dalam surga ada 3. Tingkatan pertama, begitu Anda akan masuk surga. Saat masuk surga kan ini sudah mulai dipilih-pilih. Kamu umat siapa? Oh, saya umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa jalur kiri. Kamu, saya ini umat Nabi Daud. Umat Nabi Daud masuk surga jalurnya kiri. Kamu, saya umat Muhammad. Kalau umat Muhammad jalur kanan. Masuk surga itu ada 2 jalur. Semua umat Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya masuk surga melalui jalur kanan, melalui pintu kanan. Tapi umat-umat lain masuk surga melalui pintu kiri. Lalu ibu sekalian, begitu pintu surga dibuka, maka berlakulah firman Allah. Di dalam surga itu sesuatu yang enggak pernah terlihat oleh mata, sesuatu yang enggak pernah terdengar oleh telinga, sesuatu yang enggak pernah terhayalkan oleh pikiran. Nah, begitu pintu ini dibuka, nampaklah yang selama ini dikabarkan oleh Nabi. Nggak pernah nampak oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan nggak pernah terimajinasikan oleh para penghayal. Oh, inilah surga rupanya, ya Allah, luar biasa. Nah, setelah itu Anda kemudian akan Anda akan pergi ke lokasi di mana Anda berada.
Inilah istana Anda, inilah taman Anda, inilah sungai-sungai mengalir di taman Anda. Oh, betapa bahagianya Anda dengan ini. Bahagia pertama. Ini bahagia yang pertama. Begitu para penghuni surga sudah sampai di tempat tinggal masing-masing, ya, kemudian Allah menyapa penghuni surga. Allah mengatakan, Assalamualaikum ahlal jannah. Oh, ini kebahagiaan yang kedua. Saat Anda mendengarkan suara Allah Azza wa Jalla. Salamun qawlam, surat Yasin, salamun qawlam min Rabbir Rahim. Anda sudah sampai di surga, Allah belum ngucapin selamat. Tapi begitu Anda sudah sampai di lokasi, inilah istana Anda, hasil dari sholat malam Anda. Inilah taman, hasil dari seluruh kebaikan Anda. Anda udah dapatin hasil, udah. Kalau Anda udah dapat, maka kemudian Allah mengucapkan salam. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Kali ini kebahagiaan yang kedua, karena Anda langsung mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian puncak dari kebahagiaan itu jamaah sekalian, ketika Allah akhirnya membuka hijab. Allah menghijab dirinya dengan cahaya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijab dan Allah menampakkan dirinya di depan kita semua. Dan inilah puncak kebahagiaan itu. Sampai-sampai sebagian ulama kita mengatakan, beberapa saat, beberapa hari, penghuni surga tidak melihat bidadari mereka cantik, selepas mereka melihat Allah Azza wa Jalla. Allah menampakkan dirinya, maka semua indah di depan mata beberapa saat tidak indah. Ini bidadari indahnya hilang beberapa saat. Karena Allah menampakkan dirinya. Nah, inilah puncak dari kebahagiaan itu, Bapak Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Allah menampakkan zatnya. Nah, makanya nikmat terbesar di surga adalah ridha. Anda lihat dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adan wa ridwanum minallahi akbar. Allah janjikan kalian yang beriman surga. Allah janjikan kalian orang yang beriman masakin thayyibah, istana. Wa ridwanum minallahi akbar. Namun keridhaan Allah lebih besar daripada itu semua. Anda tahu kenapa? Karena dengan ridho itulah Allah menyingkap tabir. Ketika di hadapan Allah ada orang-orang yang telah diridhai, maka Allah pun menyingkap tabir. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa hal ini Allah tidak menampakkan dirinya? Di depan Allah banyak orang-orang yang dimurka. Di muka bumi penuh dengan orang-orang yang dimurka. Belum saatnya Allah membuka hijab. Tapi sesampainya orang Anda di surga, yang ada di depan Allah hanyalah orang-orang yang diridhai. Akhirnya Allah pun membuka hijab karena Allah telah ridho dengan semuanya. Baik, jadi inilah 3 tingkatan bahagia di surga. Jadi maksud saya Allah terpuji pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Perbuatan Allah ada di depan Anda, sifat-sifat Allah pun ada di depan Anda, tinggal zat Allah. Di mana zat Allah? Zat Allah ini nanti akan Anda lihat di dalam surga. Makanya surga itu dinamakan surga karena di sana pertemuan pertama Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak yang merantau 10 tahun saja, saat pulang ke orang tua, Anda bisa bayangin kerinduan seperti apa itu. Apalagi seorang hamba yang sejak diciptakan sampai mati penuh rindu kepada Allah dan tidak pernah bertemu dengan Allah. Maka begitu Allah menampakkan zatnya, Anda bisa bayangin nggak gemuruh kerinduan hamba-hamba ini seperti apa? Baik jamaah sekalian. Penulis berkata, alhamd atau pujian lebih umum daripada syukur. Memuji, bersyukur. Antara memuji dan bersyukur, penulis mengatakan bahwa memuji lebih umum
daripada syukur. Kenapa? Jawabannya, karena Anda memuji Allah atas kebaikan Allah, Anda pun memuji Allah atas musibah-musibah yang datang dari Allah. Iya kan? Anda dapat musibah, terpuji nggak Allah? Terpuji banget. Kenapa Allah terpuji? Pertama, ketika Allah berikan musibah, bukankah Allah berikan Anda sabar? Oh iya. Ada orang yang Allah berikan musibah, Allah nggak kasih sabar, akhirnya bunuh diri. Tapi Anda alhamdulillah, ketika Allah berikan Anda ujian, saat yang bersamaan Allah juga memberikan Anda sabar. Tadi pagi saya baca tulisan seorang ulama, oh bagus sekali. Ulama itu mengatakan, tidak ada manusia paling kokoh dalam beriman melebihi orang-orang yang selalu sabar dalam ujian. Jadi Allah berikan ujian dan Anda sabar, ujian lagi, sabar lagi, ujian lagi, sabar lagi. Beliau mengatakan, orang yang paling kokoh dalam berkeimanan adalah mereka yang selalu sabar dalam ujian Allah. Ujian, sabar, ujian, sabar, ujian, sabar, ujian, sabar. Tidak ada iman sekokoh iman di dalam hati orang-orang yang sabar. Kalau misalnya Allah kasih uang, Allah kasih sehat, Allah kasih jabatan, itu nggak menunjukkan iman Anda kuat. Nanti iman kurang, goyang. Jabatan lenyap, goyang lagi. Tapi jemaah sekalian, sekali lagi, tidak ada keimanan sekokoh keimanan di dalam hati orang-orang yang sabar. Nah, disinilah akhirnya kita pun ngerti, kita memang nggak suka dengan ujian itu, karena kita sakit. Tapi kita butuh, karena tidak ada yang mengokohkan iman ini lebih dari kesabaran itu. Lebih dari kesabaran. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi ini pujian. Allah terpuji atas segala nikmat Allah, tapi Allah pun terpuji atas segala musibah-musibah yang datang dari Allah. Terpuji Allah atas kasih sayangnya, terpuji Allah atas ujiannya. Kenapa Allah terpuji dalam ujiannya? Pertama, Allah kirimkan ujian, tapi Allah juga mengirimkan sabar. Nomor dua, Allah berikan Anda ujian, tapi Allah juga menghapus dosa. Nomor tiga, Allah berikan Anda ujian, dan ternyata ujian Anda ini lebih sedikit, lebih ringan daripada ujian orang lain. Anda, anak saya wafat. Berapa? Udah 2. Nabi Ayub alaihissalam, anaknya wafat sebanyak 10 dalam waktu yang bersamaan. Oh, ternyata musibah dia lebih berat dari saya. Makanya kita bersyukur dengan musibah kita, karena musibah kita ini masih lebih ringan dibandingkan musibah orang lain. Apa musibah kamu? Tak ada uang. Mana yang lebih berat? Anda yang nggak punya uang dengan Nabi Ilyas. Ibu sekalian, siapa Nabi yang mati karena kelaparan? Jawabannya Nabi Ilyas alaihissalam. Anda nggak punya uang, tapi Anda nggak mati karena kelaparan. Tapi Ilyas alaihissalam seorang Nabi, seorang Rasul, betapa Allah mencintai, menyayangi Ilyas alaihissalam. Tapi Allah mengujinya dengan lapar sampai ia mati dengan ujian lapar tersebut. Kenapa demikian? Sekali lagi saya katakan, tidak ada iman sekokoh iman di dalam hati orang-orang yang bersabar. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka wafat dibantai oleh orang-orang Yahudi. Kenapa itu? Sekali lagi, iman mereka luar biasa. Iman mereka kokoh. Buktinya mereka bersabar dalam ujian tersebut. Jadi sekali lagi kita memang nggak suka dengan musibah, tapi kita membutuhkannya. Antara suka dengan butuh beda. Nggak selamanya yang kita suka, kita butuh. Dan nggak selamanya yang kita nggak suka, berarti kita nggak butuh. Nah musibah ini, hal-hal yang kita nggak suka, tapi kita butuh. Baik. Ini memuji. Memuji lebih umum daripada bersyukur. Karena memuji ini untuk kebaikan, kita pun memuji untuk keburukan. Kita memuji untuk kebaikan karena kebaikan itu adalah keinginan
Tapi kita memuji untuk keburukan karena keburukan ini adalah hikmah. Baik. Adapun syukur, syukur itu lebih sempit daripada memuji. Karena syukur itu hanya untuk hal-hal baik saja. Anda sehat, Anda bersyukur. Uang Anda banyak, Anda bersyukur. Anak-anak Anda saleh, Anda bersyukur. Jadi syukur itu hubungannya hanya untuk keadaan-keadaan baik. Tapi kalau memuji itu hubungannya dengan keadaan baik, juga hubungannya dengan keadaan buruk. Baik, maka memuji lebih umum daripada bersyukur. Tapi ini dari segi hubungan. Adapun dari segi cara, syukur lebih umum daripada memuji dari segi cara. Kenapa? Kalau memuji, caranya hanya dengan berucap. Alhamdulillah. Tapi kalau bersyukur, caranya dengan ucapan iya, dengan perbuatan iya, dengan hati iya. Makanya, Nabi kita melakukan salat malam, beliau melakukan salat malam, sampai sepasang kaki beliau bengkak, ya kan? Saat Nabi kita ditanya, ya Rasulullah, Anda salat malam sampai kaki Anda bengkak? Lalu Nabi kita bersabda, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, jadi Anda lihat, dalam hal ini Nabi tidak bersyukur dengan ucapan. Beliau bersyukur dengan perbuatannya itu, yaitu salat. Yaitu salat. Jadi dengan demikian, memuji lebih umum daripada syukur dilihat dari hubungannya. Karena memuji ini hubungannya dengan kebaikan dan keburukan, sementara syukur itu hubungannya hanya dengan kebaikan saja. Tapi dari segi cara, syukur itu lebih umum. Karena syukur itu caranya bisa dengan ucapan, caranya bisa dengan perbuatan, bahkan caranya bisa dengan hati. Maka di antara cara bersyukur adalah hati makin mencintai Allah. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lihat halaman berikutnya. Pujian untuk Allah terdiri dari dua macam. Ini ucapan Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, pujian untuk Allah atas kebaikannya. Dan yang kedua, pujian atas nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Maka baginya segala pujian yang sempurna. Jadi begini. Saya berikan Anda perbandingan agar Anda tahu. Ini di depan ini misalnya ada seorang anak. Oh, hafalan Qur'annya lancar, suaranya pun indah. Pertanyaan Anda, memuji enggak? Anda memuji orang anak ini karena dia memiliki keistimewaan. Baik. Tapi orang tua kita puji, walaupun mereka tidak seistimewa orang-orang, karena kebaikan orang tua betul-betul menyelimuti kita. Kebaikan orang tua enggak hanya untuk bagian atas kepala kita, tapi sejak kelahiran kita sampai mereka pergi, kehidupan kita penuh dengan kebaikan mereka. Nah, kalau anak tadi Anda puji karena keistimewaan anak, walaupun keistimewaan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Tapi orang tua, kita memujinya karena kebaikannya ada dalam diri kita. Maka terkadang kita memuji karena kebaikan yang sampai kepada kita, tapi kadang-kadang kita pun memuji karena satu kebaikan, walau kebaikan itu tidak untuk kita. Saya kira Anda sering dengar kisah orang-orang yang luar biasa. Anda pun memuji, padahal Anda nggak berhubungan dengan keluar biasaan itu. Tapi kadang-kadang kita memuji seseorang karena kebaikannya ada pada kita. Nah, adapun Allah Azza wa Jalla, Allah dipuji dengan dua-duanya. Pertama, Allah dipuji karena semua keluar biasaan itu ada pada Allah. Karena semua kesempurnaan itu ada pada Allah. Karena semua keistimewaan itu ada pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Engkau terpuji karena Engkau memang sempurna.
Nomor dua, Allah dipuji karena kebaikannya di setiap detik nggak berhenti terhadap kita. Sehingga tidak ada pujian sesempurna pujian kepada Allah. Bisa difahami nggak? Oke. Seorang manusia, kadang-kadang manusia dipuji karena satu dari dua kemungkinan. Ada orang yang dipuji karena dia baik. Padahal baiknya untuk orang lain, kita tetap memuji. Ada orang yang kita puji karena dia baik untuk kita. Sementara Allah dipuji dalam keduanya. Allah dipuji karena Allah memang sangat baik dan kebaikan itu ada dalam diri kita. Kalau anak yang baca Quran ini kita puji, padahal keistimewaan kelebihan dia untuk dia, namun kita tetap memuji. Nah, sementara Allah Azza wa Jalla, semua kelebihan ada pada Allah. Segala kesempurnaan ada pada Allah. Makanya gini, ibu-ibu sekalian, kita tuh kalau ingin mencintai, kita mencari satu kesempurnaan untuk bisa dicintai. Seseorang yang nggak memiliki kesempurnaan, kita nggak bisa cinta. Dalam arti seseorang yang nggak memiliki keistimewaan, kita nggak punya cinta untuk yang tidak istimewa. Makanya ibu ketika dulu cinta dengan bapak, karena dia punya keistimewaan kan? Jadi hati kita ini nggak akan menemukan jalan cinta kalau tidak ada pintu keistimewaan. Nah, ternyata ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di manakah semua keistimewaan itu berada? Hanya pada Allah. Orang-orang yang Anda cintai hanya karena satu keistimewaan. Yang ini saya cintai karena dua keistimewaan. Ini saya cintai karena 5 keistimewaan. Pertanyaannya, di manakah semua keistimewaan itu terdapat? Pada Allah. Maka logikanya cinta untuk Allah itu harus di atas segala-galanya. Karena saya cintai fulan hanya dalam keistimewaannya dalam satu hal. Saya cintai fulan karena keistimewaannya dalam 2 hal. Tapi cinta untuk Allah karena keistimewaan Allah dalam segala hal. Maka cinta tidak berbatas, itu hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta untuk Allah ada 2 macam. Cinta untuk Allah ada 2 macam. Yang pertama mahabbatul jamal, yang kedua mahabbatul in'am, sesuai dengan pujian yang tadi. Pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya untuk kita. Kita mencintai Allah karena nikmatnya untuk kita. Baik. Nomor 2, kita mencintai Allah karena keindahan Allah. Nah, ini 2 cinta. Kita mencintai Allah karena Allah itu adalah keindahan. Anda lihat media sosial, nampak alam yang indah, Anda mencintainya walaupun hanya bisa memandanginya, betul? Baik. Jadi nomor 1, kita mencintai Allah karena kita ngaku bahwa Allah itu adalah keindahan dari semua keindahan. Baik. Nomor 2, kita mencintai Allah karena kebaikan dan nikmatnya atas kita. Nah, dengar. Sebagian orang mencintai Allah karena pemberian dan karunia Allah. Namun, cinta kepada Allah secara sempurna karena 2 hal. Kita mencintai Allah karena indahnya Allah. Nomor 2, kita mencintai Allah karena nikmat Allah kepada kita. Masalahnya sebagian orang mencintai Allah hanya karena pemberian Allah. Hari ini Allah ngasih saya sehat. Hari ini Allah ngasih saya uang. Saya mencintai Allah karena Allah ngasih. Ini cinta yang paling rendah. Di atas itu bahwa Anda mencintai Allah, terlepas Allah ngasih atau Allah nggak ngasih. Tapi saya melihat Allah itu betapa indahnya. Saya lihat Allah betapa baiknya. Saya lihat Allah betapa sempurnanya. Nah, nomor 2 ini dinamakan mahabbatul jamal. Ibu yang saya hormati, tentu kita tidak perlu memisah antara cinta 1 dan cinta 2. Kedua cinta ini harus dihimpun dalam diri kita. Ada saatnya kita mencintai Allah karena pemberiannya sangat banyak.
Tapi ada saatnya kita mencintai Allah karena keindahannya. Makanya ibu-ibu sekalian, Anda tidak boleh berhenti memuji Allah dengan zikir. Anda nggak boleh berhenti berzikir. Karena setiap zikir adalah pujian yang membuat Anda semakin mencintai keindahan Allah. Iya kan? Sekali lagi, jangan berhenti berzikir, karena di setiap zikir itu ada keindahan Allah yang membuat kita semakin mencintainya karena keindahan. Karena kalau mencintai Allah karena nikmat, kadang-kadang kita nggak selamanya melihat nikmat itu. Terlebih kalau bagi sebagian kita nikmat itu hanya urusan perut dengan kantong saja. Di posisi Anda lapar, Anda nggak merasakan ada nikmat. Dalam kondisi keuangan Anda mulai turun, Anda nggak merasakan nikmat. Karena banyak orang hanya memahami nikmat itu urusan perut dan urusan kantong. Baik, kalau nikmat bagi Anda hanya kantong dan perut, berarti nikmat Allah itu sedikit yang tampak oleh Anda. Baik jemaah sekalian, jadi Allah berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Artinya jangan pernah berzikir kepada Allah, karena di setiap zikir itu ada kesempurnaan Allah. Dan kesempurnaan itulah yang membuat kita makin mencintai Allah karena keindahan Allah. Jadi tidak ada lagi orang yang paling mencintai Allah lebih dari orang yang terus-menerus menyebutkan nama Allah. La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, Allahu akbar. Lalu muncul pertanyaan, berpahala nggak sih kalau zikir atau saya baca Quran saya nggak tahu? Karena sebagian orang bilang, ya udah kalau kamu nggak tahu artinya mending nggak usah. Ibu yang saya hormati, Imam Nawawi mengatakan ini tipu daya setan terhadap manusia. Ini tipu daya setan. Kamu kalau nggak ngerti zikirnya, diam aja, nggak usah berzikir. Kamu kalau nggak ngerti tilawahnya, ya nggak usah baca Quran. Ini tipu daya setan. Dari mana tahu? Dari tujuannya. Kalau nggak tahu artinya, nggak usah zikir. Nggak usah zikir, inilah maunya setan itu. Kamu kalau nggak tahu arti Al-Quran, nggak usah baca. Nggak usah bacanya, inilah yang diinginkan setan itu. Jadi berzikirlah walau Anda ngerti ataupun Anda nggak ngerti. Saya nggak tahu zikir, saya nggak tahu arti Sayyidul Istighfar. Ya tetap aja dibaca. Saya nggak tahu arti Al-Quran, ya tetap saja dibaca. Allah kita maha berterima kasih. Anda faham, Anda nggak faham, tetap saja Allah akan memberikan pembayaran. Hanya saja kadang-kadang kita nggak mau pembayaran di dunia, nggak mau pembayaran akhirat. Kita mau pembayaran di dunia ini. Baik, ini kekeliruan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, di antara ibadah-ibadah kita dalam hubungannya dengan nama Al-Hamid, yang pertama, hanya Allah saja yang terpuji, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah. Iya. Kapan seseorang dinamakan banyak memuji Allah? Karena dia memuji Allah 5.000 kali? Bukan. Seseorang dinamakan banyak memuji kalau dia memuji Allah dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Memuji Allah dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Memuji Allah dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Kalau Anda memuji Allah di setiap keadaan, berarti Anda telah dinamakan walhamdulillahi katsira. Dan di akhirat ibu-ibu sekalian yang saya hormati, akan ada manusia yang dinamakan afdhalu ibadillah. Hamba-hamba terbaik. Hamba-hamba terbaik. Siapa hamba-hamba terbaik di depan Allah? Ibnu Abbas berkata, afdhalu ibadillah alhammadun alladzina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra. Manusia-manusia terbaik di depan Allah adalah mereka yang selalu memuji Allah
dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk. Bahkan Ibu, kalau pujian Anda hanya dalam keadaan baik saja, ini mungkin bukan pujian kesetiaan. Karena semua orang bisa memuji Allah dalam keadaan baik. Jangankan Anda seorang muslim, munafik pun memuji Allah dalam keadaan baik. Tapi tidak ada yang memuji Allah dalam keadaan buruk kecuali as-siddiqun. Kecuali orang-orang yang jujur kepada Allah. Dalam keadaan sakit, ya Allah, Engkau terpuji. Dalam keadaan susah, ya Allah, Engkau terpuji. Dalam keadaan difitnah orang, ya Allah, Engkau terpuji. Engkau terpuji. Jadi memuji Allah untuk keadaan baik semua kita bisa. Tapi memuji Allah untuk keadaan-keadaan buruk, ini hanya dilakukan oleh as-siddiqun. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kasih Anda uang lalu Anda memuji uangnya. Belum tentu Anda memuji Allahnya, yang Anda puji adalah uangnya yang sampai kepada Anda. Tapi kalau dalam keadaan buruk Anda masih memuji Allah, dalam keadaan buruk Anda nggak memuji keadaan buruknya, pastilah yang Anda puji adalah Allah Azza wa Jalla. Faham maksudnya? Baik. Allah kasih Anda uang lalu Anda memuji. Boleh jadi pujian Anda itu untuk uangnya kan? Oke. Tapi kalau dalam keadaan buruk Anda memuji, nggak mungkin Anda memuji keadaan buruk. Berarti pujian Anda dalam keadaan buruk itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan manusia terbaik dalam pandangan Allah belum tentu orang yang rukuknya panjang. Orang-orang yang sujudnya panjang. Orang-orang yang khatam Quran sekali seminggu, belum tentu mereka orang-orang terbaik dalam pandangan Allah. Ibu, kita ingin yang terbaik bukan dalam pandangan manusia. Tidak usah berpikir menjadi yang terbaik dalam pandangan manusia. Anda akan letih. Persepsi manusia akan berubah setiap saat. Tapi kalau Anda ingin menjadi yang terbaik, jadilah yang terbaik dalam pandangan Allah. Allahu Akbar. Kalau Anda yang terbaik dalam pandangan Allah, Allah akan membuat Anda yang terbaik dalam pandangan manusia. Nabi kita tak pernah berjuang menjadi yang terbaik dalam pandangan manusia. Beliau hanya berjuang menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah. Tapi ternyata ketika Anda menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah, maka Allah akan membuat manusia melihat Anda yang terbaik. Sehingga pilihannya hanya ada dua. Anda membuat diri Anda yang terbaik dalam pandangan manusia, Anda nggak bisa. Tapi kalau Anda berjuang menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah, justru Allah akan membuat Anda pun terbaik dalam pandangan manusia. Nah, pertanyaannya adalah, kapan Anda menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah? Jawabannya, ketika Anda banyak memuji Allah dalam keadaan baik, tapi pujian itu pun tidak berkurang dalam keadaan buruk. Makanya kita sangat khawatir ibu-ibu sekalian, dalam keadaan baik, zikir ini sangat banyak, pujian ini sangat banyak. Tapi saat kita sampai dalam keadaan buruk, pujian ini berkurang, sanjungan itu mulai berkurang, itu kita keliru. Itu kita khawatir itu. Baik. Kemudian nomor dua ini adalah sebagai penutup. Apa itu? Pujian yang sempurna bagi Allah mengharuskan untuk tidak dikaitkan kepadanya segala kejahatan, keburukan dan kekurangan. Nomor 2 ini berat dan sangat berat, kecuali orang yang benar-benar mengenal Allah. Apa nomor 2? Penulis mengatakan, kalau memang Allah itu sudah terpuji bagi Anda, berarti Anda tidak lagi melihat ada keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Anda masih melihat ada keburukan pada Allah, Anda tidak memuji Allah Azza wa Jalla. Nah, keburukan, Allahu Akbar. Anda tahu, saya nggak bermaksud Anda mengatakan Allah buruk, enggak. Tapi keburukan yang sangat luar biasa jamaah sekalian adalah suudzon Anda kepada Allah adalah bahwa Anda menuduh Allah dengan keburukan. Saya ulangi,
Setiap suudzon Anda kepada Allah, berarti Anda sedang menuduhkan keburukan kepada Allah. Anda terlilit kesulitan, selesai enggak ini? Anda udah berdoa, Anda udah bertawakal, lalu Anda berpikir, ini kesulitan saya bakal longgar enggak? Anda sedang menuduh keburukan kepada Allah, seolah-olah Anda mengatakan, saya udah doa, saya udah tawakal, tapi belum tentu Allah melepaskan saya. Allahu Akbar. Misalnya Anda istighfar, Anda bertaubat, lalu Anda mengatakan, Allah ampuni enggak saya? Itu betapa buruknya Anda, betapa Anda tuduhkan keburukan kepada Allah. Seolah-olah Anda mengatakan, aku istighfar, aku bertaubat, tapi Allah belum tentu ngampunin saya. Kita orang-orang beriman ini alhamdulillah nggak ada yang berani menuduhkan keburukan kepada Allah. Allah itu jahat, nggak ada yang berani ngomong. Allah itu kejam, nggak ada yang berani ngomong. Apalagi ibu-ibu yang udah ngaji, 100% ibu nggak pernah tuduhkan keburukan kepada Allah secara langsung. Tapi tuduhan-tuduhan buruk Anda kepada Allah penuh sekali dalam pikiran, penuh sekali dalam hati. Ini yang dinamakan dengan suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang Badawi, orang Badawi itu kan berarti jauh dari kota. Jauh dari kota berarti jauh dari pendidikan. Ibnu Abbas bertanya kepada, Badawi ini bertanya kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas, siapa yang akan menyidang saya di akhirat? Ibnu Abbas mengatakan, yang bakal nyidang kamu Allah. Lalu Badawi mengatakan, najautu wa rabbil Ka'bah. Kalau memang yang nyidang saya Allah, berarti saya ke surga. Jadi coba lihat betapa husnuzonnya laki-laki ini dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau memang yang akan mengadili saya Allah, berarti saya ke surga. Kenapa? Laki-laki ini mengatakan Allah itu ketika melihat dosa mengampuni. Ketika mampu menghukum, memaafkan. Itulah Allah. Bagaimana mungkin saya tidak masuk surga? Apa kata laki-laki ini? Ibnu Abbas, kenapa kamu yakin sekali masuk surga? Laki-laki ini mengatakan, wahai Ibnu Abbas, Allah itu kalau melihat salah saya, dia akan mengampuni. Dan ketika Allah begitu mampu menghukum saya, Allah akan memaafkan. Makanya saya pasti ke surga kalau memang yang akan mengadili saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya husnuzan. Nah, seorang Badawi dikatakan lagi, kamu berdoa dong minta surga. Laki-laki ini mengatakan, saya sampai hari ini tidak pernah ragu tidak masuk surga. Saya tidak ragu bahwa saya masuk surga. Dari mana kamu yakin? Karena kata dia, saya yakin masuk surga bukan karena ibadah saya banyak, tapi karena saya telah mengakui Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Saya enggak mengakui matahari Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang saya akui hanyalah Allah. Semenjak saya mengakui hanya Allah satu-satunya Tuhan, saya enggak pernah ragu bahwa saya akan masuk surga. Jadi maksud saya jemaah, jadi bedakan ya, kalau kita sekarang nih, saya yakin masuk surga. Kenapa ya? Karena sholat saya banyak. Oh, itu ujub itu. Ini tidak, laki-laki Badawi tadi bilang, kalau Allah ngelihat salah saya, Allah akan ngampunin. Ketika Allah mau menghukum saya, Allah bakal maafin. Jadi harapannya tidak akan masuk, harapannya masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena Allah maha baik. Karena Allah maha baik. Sekarang begini deh, ibu-ibu sekalian punya dosa kan? Allah melihat dosa ibu, kira-kira Allah bakal maafin nggak? La haula wala quwata illa billah. Kita tidak ragu bahwa Allah akan mengampuni insya Allah. Yang penting semuanya berakhir dengan la ilaha. Anda wafat besok dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Itu yang terbaik. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka tadi di sini penulis mengatakan, kalau Anda udah memuji Allah, kalau begitu jangan ada pikiran burukmu lagi tentang Allah. Semua pikiran buruk kita tentang Allah
akan mencederai pujian-pujian kita kepada Allah. Pujian-pujian kita ini setengah dusta kalau ternyata pikiran buruk kita masih sangat banyak tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan orang yang paling potensial berpikiran buruk tentang Allah, orang-orang yang serakah, orang-orang yang hawa nafsu. Kalau bagi Anda hidup ini soal uang, soal jabatan, soal kesehatan, insya Allah Anda orang yang paling cepat berpikiran buruk kepada Allah. Bagi Anda hidup adalah uang, saat Allah nggak ngasih uang Anda akan suudzon kepada Allah. Kalau bagi Anda hidup adalah soal kesehatan, berarti ketika Allah berikan Anda sakit, Anda orang yang tercepat suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Ayo Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb, amin ya Rabb. Ya Ibu, silakan. Ya. Kita kan kapan sih manusia, kalau dikatakan bahwa dalam Al-Quran itu bahwa hanya bertemu dengan Allah itu adalah pada saat orang yang berjihad, berbicara dengan Allah langsung, benar ya? Enggak betul. Enggak. Langsung bertemu dan Iya. berjihad. Sudah? Oke. Yang pertama, keberkahan hidup paling berkah adalah hidupnya orang-orang yang berilmu, tetapi yang ikhlas dalam ilmunya. Ikhlas dalam ilmu artinya mereka tidak menggunakan ilmu untuk membesarkan nama. Belakangan ini banyak orang-orang berilmu, pendidikannya pun tinggi-tinggi, tapi sebagian orang menggunakan ilmu itu untuk membesarkan nama diri. Nah, orang-orang seperti ini justru orang yang pertama kali masuk neraka sebelum orang kafir masuk. Ya, yang pertama kali masuk neraka justru sebelum orang kafir masuk adalah orang-orang yang pertama, orang yang berilmu tapi untuk membesarkan nama. Orang yang berjihad tapi untuk membesarkan nama. Orang yang bersedekah untuk membesarkan nama. Ini tiga orang inilah yang pertama masuk dalam neraka. Fir'aun belum masuk, Abu Jahal belum masuk, orang-orang kafir semuanya belum ada yang masuk. Tiga golongan ini yang masuk pertama kali. Orang-orang yang membesarkan nama dengan ilmu, orang-orang yang membesarkan nama dengan jihad, orang-orang yang membesarkan nama dengan sedekah. Makanya Nabi kita bersabda, innallaha yuhibbul abdat taqiyan naqiyal khafi. Allah sangat mencintai seorang hamba yang bertakwa, seorang hamba yang bersih, al-khafi, dan seorang hamba yang selalu menyembunyikan diri, menyembunyikan nama. Dalam sedekah dia sembunyikan nama, dalam berjihad dia sembunyikan nama. Dalam segala-galanya kebaikan, dia hadir di setiap kebaikan tapi dia selalu menyembunyikan nama. Walaupun dia hadir, selalu menyembunyikan nama. Jadi dengan demikian, manusia paling berkah adalah orang-orang berilmu, tapi ikhlas dengan ilmunya.
Bagaimana agar ilmu ini menjadi kekayaan bagi seorang? Pertama, ilmu ini harus dipelajari sebanyak-banyaknya. Ya, kalau belajar baru sekali seminggu, itu cukup untuk kebutuhan saja. Karena kaya ilmu itu artinya Anda punya ilmu untuk dibagi-bagi kepada orang lain. Ya, kalau ilmu itu hanya sebatas kebutuhan Anda, itu belum bisa dibagi-bagi. Baik. Jadi belajarlah lebih banyak. Nomor 2 ini yang lebih penting. Ini yang paling penting nomor 2. Apa itu? Setiap ilmu tunaikan zakatnya kepada orang lain. Kalau zakat harta ditunaikan kalau ada nisab. Adapun ilmu ini zakatnya ditunaikan dan gak ada nisab. Hari ini Anda dapatkan ilmu, berikan kepada orang. Hari ini, esok Anda dapatkan ilmu, sampaikan kepada orang. Kalau Anda nggak pintar bicara menyampaikan ilmu, tulis ilmu itu dalam bentuk tulisan. Ya, kirimkan atau diposting di media-media sosial. Nah, esok atau lusa kita udah pergi, postingan-postingan ini masih dibaca oleh orang lain. Tulisan saya ndak baik, ndak seperti tulisan orang bagus-bagus. Tulisan Anda itu dibaca orang lain bukan karena bahasanya bagus, tapi karena Anda ikhlas. Apa yang Anda lakukan untuk Allah, Allah sendiri akan menyebarkannya untuk manusia. Bahkan sebagus kata-kata Anda, kalau itu bukan karena Allah, Anda usah menulis. Dosa bagi Anda itu. Tapi walau kata-kata Anda sederhana, tapi ini untuk Allah, tulislah. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu, apa yang saya sarankan itu memang yang saya praktekkan untuk diri sendiri. Saya kalau nulis satu pesan, nggak pernah langsung saya posting, nggak. Saya tanya dulu, ini untuk Allah nggak? Tadi saya terlambat masuk karena saya menulis satu tulisan penting untuk diposting. Sampai sekarang sebelum posting, padahal tulisan itu tidak banyak-banyak, hanya 4 kata saja. Tapi kalau ini bukan karena Allah, nggak usah hapus aja. Tapi kalau ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu hanya 4 baris, kalau ini untuk Allah, sampaikan. Jadi nggak jadi soal. Ini tips untuk kita yang suka memposting. Tulislah kebaikan ini. Setelah ditulis, tanyakan diri Anda 10 kali. Ini untuk Allah nggak? Untuk saya, buktinya ada nama saya di bawah. Tolong coret namanya, nggak usah ada nama. Tapi bahwa itu di akun Anda tentu itu pasti kan. Tapi bahwa di bawah misalnya hamba Allah fulan bin, ngapain nulis nama Anda? Kalau ini untuk Allah, sudah nama Anda dihilangkan saja. Baik. Setelah 10 kali Anda bertanya bahwa memang ini untuk Allah, ini untuk Allah, silahkan diposting. Insya Allah itu akan menjadi berkah bagi orang lain. Itu ya. Baik, jadi dengan demikian kita akan bisa memiliki kekayaan ilmu. Itu nomor 1 tadi. Nomor 2 tadi soal? Ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Dibacakan selesai salat wajib. Ya tidak, subhanallah wa bihamdihi hanya dibacakan di waktu pagi dan di waktu sore. Pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Yang terakhir, orang-orang yang berbicara dan melihat Allah secara langsung, orang-orang yang berjihad, bukan. Semua orang yang di surga melihat Allah, berbicara dengan Allah. Dan ingat, tidak ada di surga orang yang menegur Allah, tapi Allah yang menegur manusia. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Kata Nabi SAW, tidak seorang pun di antara kalian melainkan Allah akan mengajaknya berbicara. Allah yang ajak Anda berbicara. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ketika Allah mengajak Anda berbicara, tidak ada pihak ketiga yang menjadi penerjemah. Anda jangan berpikir manusia sebanyak ini bagaimana Allah bicara one by one.
Anda jangan berpikir Allah itu manusia. Anda kalau konsen dengan seseorang, Anda nggak bisa melihat yang lain. Itu Anda. Adapun Allah Azza wa Jalla, Allah sibuk dengan seseorang, nggak lantas membuat Allah abai dengan yang lain. Ya Allah, besok Allah memuji Anda, Allah manggil Anda, wahai fulan, yuk salam. Allah panggil nama Anda. Makanya Nabi kita mengatakan, ya baik-baikkanlah nama-nama kalian. Karena nama kalian akan dipanggil nanti di akhirat. Hanya saja ada orang yang berbicara melihat Allah Subhanahu wa taala sekali sepekan. Ada yang melihat berbicara dengan Allah 2 kali dalam sehari. Ini 2 level. Karena orang yang masuk surga pun 2 golongan. Golongan pertama adalah ashabul yamin, golongan yang kedua adalah al-muqarrabin. Kalau Anda masuk surga dalam kelas al-muqarrabin, Anda akan bicara bertemu dengan Allah 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Tapi kalau Anda masuk surga dari ashabul yamin, bukan muqarrabin, maka Anda akan bicara dan melihat Allah sekali dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Emang di sana ada siang, ada malam? Iya. Di surga ada siang, ada malam. Cuman siang dan malam di surga bukan dengan matahari, tetapi dengan cahaya yang terbit dari bawah arasy. Ini surga Firdaus paling tinggi, di atasnya ada arasy. Nah, kalau cahaya menyemburat dari bawah arasy, inilah siangnya surga. Nah, kalau cahaya itu lenyap di bawah arasy, berarti ini adalah malam. Nah, jadi ya, kalau Anda memang al-muqarrabin, maka Anda bertemu dan bicara dengan Allah 2 kali, yaitu pagi dan sore. Tapi kalau Anda ashabul yamin, Anda akan bicara dan melihat Allah sekali sepekan, yaitu hari Jumat. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan lain? Tidak ada lagi? Baik, demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.